Dini, siap. Lihat ini, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknoprend, jumpa lagi dengan saya Dini Fronita Sari. Tadi kita sudah bicara tentang teknologi chatbot yang dikembangkan oleh BPPT. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber, yakni dari Pusat Teknologi Informasi Komunikasi BPPT, yaitu Mbak Elvira Nurfadila, Eskom, Mkom, yakni Prekayasa Muda BPPT. Selamat siang Mbak Elvira. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang, oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembicaraan, santai aja Mbak, santai aja. Mbak Elvira agak tegang nih. Jadi kita akan bacakan dulu, ya ini Mbak Elvira ini menempuh S1 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komputer, dan S2 sama di IPB dengan jurusan Ilmu Komputer ya Mbak ya. Luar biasa. Nah Mbak Elvira, di AI Talk siang hari ini saya tergelitik nih untuk membahas tentang teknologi chatbot yang dikembangkan oleh BPPT itu sendiri. Seperti apa sih Mbak, bagaimana pengembangan chatbot di mana kita menerapkan teknologi AI, tentu saja kecerdasan artificial di dalamnya. Mungkin bisa diterangkan ke Teknoprend seperti apa? Silakan Mbak Elvira. Ya, saya coba akan jelaskan dengan singkat ya, bagaimana proses pengembangan platform chatbot ini kita buat. Jadi diawali karena memang kita buat bukan menggunakan software yang sudah ada, tapi kita mengembangkan dari awal, dari mulai pembentukan bagaimana natural language understanding-nya ini kita bentuk. Jadi pertama kita melakukan kajian apa itu chatbot, terus komponen-komponen apa saja yang ada di chatbot, terus bagaimana kita bisa mengoptimalkan chatbot dengan salah satunya mungkin kita kan kalau buat semua dari awal itu kayaknya agak-agak lama gitu. Betul, kita betul. bisa mengambil mungkin open source yang bisa kita gunakan. Betul. Jadi open source tapi kekurangannya adalah open source ini kebanyakan hanya mensupport bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia ini sangat jarang sekali misalnya model untuk NLU-nya Tagger, parser, NER itu dalam bahasa Indonesia itu sangat jarang. Nah, itu bisa diterangkan Mbak, NLU tadi, Trigger tadi, mungkin Sobat Tekno di rumah juga pengen tahu seperti apa gitu. Tadi Mbak kan menyebutkan, kalau saya mungkin familiar gitu, mungkin Teknoprend di rumah juga pengen denger apa itu sih NLU tadi gitu. Iya, NLU itu singkatan dari Natural Language Understanding. Bagaimana ketika kita kalau manusia ketika kita berbicara kita bisa memahami apa yang orang ini sampaikan. Apakah orang ini marah, orang ini senang, atau orang ini bingung gitu kan, kita bisa memahaminya gitu. Tapi ketika komputer itu dia tidak bisa memahami itu dengan mudah gitu. Dia butuh yang namanya perantara. Itu ya mungkin pengetahuan yang bisa kita dari pengetahuan manusia, kita buat formulanya atau kita buat modelnya. Nah modelnya inilah yang bisa berusaha untuk bagaimana memahami apa yang manusia ini katakan. Ya satu pendekatannya mungkin dengan tagger. Misalnya kita mengetahui ini tuh tagger itu kayak jenis kata. Misalnya ini tuh kata kerja, kata benda. Ini tuh preposisi atau apa gitu ya. Juga bisa dengan mengetahui entitasnya, misalnya ini nama orang, nama organisasi, ini nama apa, jadi dengan kita mengetahui itu sistem itu akan lebih mudah memahami, lebih cerdas mungkin ya, lebih memahami, Jadi memang banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum memang mengembangkan platform ini ya Mbak ya. Dari tadi yang tadi telah disebutkan yang dari awal bahwa memang tahap awal adalah kajian tentang bagaimana kita mengetahui natural language tadi ya kan. Sangat menarik Mbak Elvira. Jadi tadi sudah dikemukakan oleh Pak Teduh juga bahwa memang dimulai dari tahun ini dan memang optimis untuk tahun depan bisa digunakan semua institusi, bahkan pengennya semua institusi gitu ya, atau jadi prototipe lah minimal bisa dicontoh untuk institusi lain untuk mengembangkan chatbot ini, karena memang kalau kita bicara dunia bisnis, chatbot ini sudah teknologi yang memang sudah sering digunakan gitu. Kita bisa tahu bahwa manfaatnya memang mereduce biaya produksi, kemudian juga untuk efektivitas pelanggan kita tidak dilakukan lagi untuk chatbot ini. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa memang pengembangan ini kan seharusnya urgent perlu dilakukan, terutama untuk institusi pemerintah. Menurut Mbak Elvira sendiri bagaimana sih, maksudnya apakah tahapan-tahapan yang dilakukan tadi seperti Mbak Elvira bilang kajian, kemudian pengumpulan data, kemudian pengembangan, itu dalam 2 tahun ini optimisnya seperti apa? Apakah ini di BPPT itu sebagai tim dari Mbak Elvira sendiri dan Pak Teduh tadi, apakah sudah istilahnya merancang di tahun ini selesai, kita sampai di mana? Mungkin bisa dijelaskan kepada Teknoprend.
karena memang kita memang baru mulai tahun ini, Betul, ya, betul. dan memang kalau langsung menjadi sebuah chatbot jadi itu memang terlalu dipaksakan ya, mesti kita masih Betul, belum bisa betul, untuk betul. itu. Jadi ya memang pertama kita basisnya dulu. Jadi karena kita memang unggul karena bahasa Indonesia itu bahasa kita, jadi kita yang lebih tahu. Tadi Pak Teduh mungkin sudah sampaikan bahwa ketika kalau misalnya pun orang asing membuat model bahasa Indonesia, mereka tidak bisa mengakomodasi yang namanya bahasa-bahasa non formal. Betul. Terus juga yang namanya juga mix bahasa, kayak misalnya bahasa anak Jaksel gitu kan, itu ya. ya. Iya. Itu Sekarang kita agak kenal, sulit ya. bahasa anak Jaksel, bahasa masa kini gitu Iya, ya. iya. Jadi istilahnya. menggabungkan antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau juga yang mungkin sering bahasa sehari-hari itu kita sering menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Iya, Nah, iya, itu betul. kalau bukan orang Indonesia sendiri yang buat, pasti hasilnya tidak akan sebagus untuk bisa Iya, memahami karena bahasa. karena kita yang punya bahasa Iya, gitu. Jadi karena kita kita- pede untuk bisa lebih, pasti kita lebih bagus daripada mungkin yang dibuat oleh luar orang-orang gitu. di luar ya, Oke. karena mereka hanya mungkin bisa mengetahui pengetahuannya dari secara global. Kalau Betul, kita betul. bisa mengetahuinya lebih dalam karena kita penggunanya. Oke, nah kemudian untuk mengembangkan platform chatbot itu sendiri, Mbak Elvira, saya tuh ingin tahu sebenarnya untuk mengembangkan model yang tadi dibilang natural language tadi, seperti yang Mbak Vira ngomong tokenizer, kemudian tiger parser, itu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin sobat tekno di sini juga penasaran, apa sih itu tokenizer gitu, apa sih itu parser gitu. Jadi kalau dalam sebuah ujaran ada misalnya satu kalimat itu bisa kita bagi dengan beberapa token. Token itu umumnya kalau Indonesia itu lebih bahasa Indonesia itu lebih mudah. Contoh. Misalnya saya mau makan ke saya mau pergi ke Bandung misalnya. Saya itu satu token, saya mau pergi ke Bandung. Dan punctuation juga itu masuk dalam token. Iya, Nah, iya, nanti iya. token-token ini nanti yang kita akan coba anotasi atau kita labeli. Misalnya kalau untuk POS tagging, misalnya sebagai saya itu sebagai noun. Announce. Ya, oke. misalnya, atau misalnya Rita itu noun gitu. Nah, Jadi saya membeli itu Membeli, verb gitu, kata kerja. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita sudah melakukan tokenisasi, kita bisa melakukan label. Oh, ini katanya itu apa gitu, sifat Masuk maksudnya kategori jenis mana kata, gitu ya, jenis masuk katanya mana, ya klasifikasi POS mana. taggingnya apa gitu, masuknya apa. iya, Jadi iya. kan seperti Indonesia juga memiliki ambiguitas seperti kata bisa. Saya bisa menyanyi. Bisa di sini adalah dapat. Sedangkan kalau bisa saya digigit ular berbisa. Nah, iya, bisanya iya, itu adalah iya, iya. racun. Nah, itu kalau misalnya kita tidak punya model yang bagus, dia tidak akan bisa mengenali bedanya bisa. AI-nya tidak berjalan sebagaimana mestinya ya, sepertinya kita menanamkan kecerdasan artificial ke dalam sistem itu ya, maksudnya adalah lebih efektif, efisien untuk bisa mengenali kata itu seperti apa ya, seperti jadi itu. Bisa percakapannya seperti apa gitu kan. Untuk memudahkan kita ketika apalagi untuk masalah entitas ya, tadi Betul. entitas itu nama orang itu bisa macam-macam yang udah namanya misalnya mati bisa aja kan, atau namanya tuh contoh sujud tadi gitu. waktu kita wawancara pertama kali Pak Teduh gitu, itu nama yang bisa dimasukkan ke entitas sifat mungkin ya, bisa aja kita pesannya ya, apa ya, tapi bisa ternyata itu nama gitu kan, bisa aja gitu. Ya, jadi memang sih. seperti itu, ambiguitas dalam entitas itu cukup besar, terutama untuk dalam hal penamaan kayak nama organisasi, nama orang, mungkin nama tempat juga bisa jadi mirip nama orang gitu. Jadi betul. Kemudian kita bicara tentang tahapan pengembangan platform nih, Mbak. Sebenarnya arsitektur yang dibangun seperti apa sih? Saya pengen tahu banget karena saya tergelitik keren banget gitu loh kalau bisa kita mengembangkan dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa kita sendiri gitu. Dan saya berharap memang seperti yang tadi Pak Teduh bilang, bahwa memang ketika ini sudah jadi platform dan bisa jadi prototype atau pilot project yang bisa ditiru oleh institusi, kita kebayang nggak sih bagaimana efisiensi yang kita bisa lakukan di institusi-institusi pemerintah, dan itu mendukung tentu saja yang telah dikembangkan oleh strategi nasional kecerdasan artifisial, di mana di dalamnya ada reformasi birokrasi yang memang harus kita fokus areanya seperti itu. Mungkin Mbak Elvira bisa menerangkan kepada Teknopren arsitekturnya itu seperti apa? Mungkin secara gambaran garis besar ya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi itu ada minimal tiga hal. Jadi ada untuk front end tampilan, mungkin kalau kita bisa kayak user interface-nya seperti apa, GUI-nya seperti apa gitu. Terus middleware yang gimana dia bisa berkomunikasi. Jadi apa kebutuhan dari front end nanti akan berusaha disediakan layanannya oleh middleware. Dan yang terakhir itu back end itu yang kalau misalnya mesinnya lah. Betul. Bagaimana kita bisa menganotasi sebuah kalimat,
bagaimana kita juga kalau sekarang karena memang kita fokusnya untuk tahun ini belum sampai ke dialog flow, tapi baru mengevaluasi natural language understanding yang kita sudah buat. Maka nanti salah satunya untuk back end ini lebih ke pemodelan tadi tagger, parser, NER, dan kita akan tokenisasi juga. Itu juga akan kita evaluasi, dan juga kita akan melihat gambaran secara visual bagaimana misalnya satu kalimat ini kalau kita anotasi dengan NER, dengan tagger, dengan parser itu seperti apa gitu. Ini nanti mungkin bisa dilihat nanti ada anotasi seperti apa. Itu jadi kita bisa tahu kebayang, oh berarti memang sebuah kalimat itu terbentuk tuh inilah gitu bagian-bagiannya gitu. Pengelompokan katanya, jadi, dependensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu. Menarik sekali ya Mbak Elvira. Berarti memang untuk arsitektur ini sendiri terdiri dari tadi saya sebutkan lagi front end, iya kan, kemudian middle-nya, kemudian back end-nya. Nah, front end itu bisa GUI-nya seperti apa nanti lebih mungkin familiar, lebih user friendly dan lain sebagainya gitu. Bisa dimudahkan seperti itu. Dan saya ingin juga tahu Mbak Elvira terkait dengan arsitektur ini, bagaimana perancangan actionnya, kemudian domainnya itu apakah memang sudah ada desainnya sendiri? Mungkin bisa dijelaskan ke Teknoprint? Desainnya sendiri sih sudah ada. Jadi bisa dilihat nanti desain yang sudah kita buat gitu. Ini ada di gambar ya, Teknoprint bisa kita lihat di sini. Jadi di mana kita memetahi apa saja sih ya gambaran secara umum yang memang harus ada dalam chatbot, seperti tadi entitas ya. Dan memang yang membedakan chatbot kita dengan yang lain platform kita itu entitas-entitas yang tidak ada, seperti kayak entitas perundang-undangan, misalnya nomor perundang-undangan, terus misalnya semua yang terkait dengan pemerintahan kita bisa masukkan ke sana gitu. Jadi entitas, karena tiap lembaga itu mempunyai entitas yang berbeda-beda gitu. Jadi itu yang jadi kita akan membuat entitas yang memang sesuai dengan pemerintahan. Kemudian bagaimana kita melakukan pengklasifikasian intens, bagaimana kita juga membuat model tadi tagger, parser, NER. Dan dari sisi ini kita lihat yang tadi front end, middleware, back end, bisa dilihat ininya gambaran arsitekturnya, dimana memang yang kita fokusnya ke yang bagian orange-nya dulu, yang rasa sekarang ini kita mengembangkan platform ini dengan base-nya itu adalah platform Rasa, dimana Rasa ini open source tapi memang belum ada model bahasa Indonesia. Jadi kita kembangkan dari awal bagaimana Rasa NLU ini yang tadi tagger, parser, NER ini dikembangkan. Nanti kita akan mempelajari Rasa Core dan Rasa X-nya gitu. Tapi itu untuk nanti, dan selanjutnya nanti layanan lainnya akan berupa API yang akan diakses oleh middleware, di mana nanti middleware akan membuat endpoint-endpointnya. Nanti dari situ middleware akan meneruskan apa yang dibutuhkan oleh front end. Front end itu butuh apa sih? Misalnya butuh tampilan untuk visualisasi tagger, parser, NER, atau seperti apa gitu. Jadi bisa memang itu terakhir nanti ya memang untuk dikembangkan yang front end-nya seperti itu ya Mbak, disesuaikan dengan apa yang nanti di-develop di middle dan di back end ya. Iya, jadi harus kita ketiga pengembang ini harus saling diskusi. Betul. Jadi memang tadi pertanyaannya adalah jika semua itu arsitektur itu, kemudian juga pengembangan softwarenya sudah dilakukan, kajiannya sudah dilakukan, datanya sudah ada, kemudian juga sistemnya sudah ready, tentu saja sebelum kita lempar ke publik kita perlu pengujian. Nah, apakah ada rencana pengujian ini Mbak? Ya, nanti kalau misalnya sudah jadi rencana mungkin ketika memang sudah ada, tadi kata Pak Teduh sudah sebutkan bahwa ketika kita buat platform berarti kita harus menguji, berarti kita harus membuat chatbotnya sendiri gitu. Betul. Jadi untuk data yang saat ini kita berhasil kumpulkan ada data dari PMI. Jadi PMI itu mempunyai data e-ticketing. Mungkin saya announce sedikit, PMI itu Pusat Manajemen Informasi BPPT. Jadi bukan Palang Merah Indonesia ya. Sobat Tekno nanti PMI gitu dikira Palang Merah Indonesia. Jadi saya ini dulu bahwa PMI ini salah satu unit kerja yang untuk supporting di BPPT, dan itu di situ pengumpulan data, semua infrastruktur ada di situ gitu. Jadi mungkin silakan Mbak dilanjutkan ya. Jadi kemarin saya sempat berkoordinasi dengan teman di PMI. Kebetulan memang PMI sudah punya data real yang dimana data yang memang sering ditanyakan oleh
kebetulan usernya karena PM itu adalah usernya internal, jadi oleh pegawai-pegawai BPT apa yang ini dan itu dibuat salah satunya dibuat knowledge managementnya. Nah, itu knowledge managementnya kita juga ambil untuk jadi salah satu base data kita. Terus juga selain itu banyak pertanyaan-pertanyaan via email, jadi bisa FIQ-nya lah, question answer-nya itu ada juga kita ambil. Dan juga tadi ada yang dengan mengulangkan etiqueting, mungkin masalahnya apa nanti dihubungkan dengan orang mana gitu. Jadi walaupun memang kalau dibilang apakah nanti ketika chatbot ini dibuat bisa lah menggantikan itu, sepertinya sih kalau untuk 100% tidak, karena memang ada beberapa yang memang butuh keahlian gitu. Misalnya ini jaringannya rusak, kita kalau hanya dari pengetahuan mungkin ada macam-macam case-nya beda gitu. Jadi memang harus case itu juga di-deliverykan kepada orang-orang yang ahli juga gitu kan di situ kan, untuk bisa solve problemnya tadi kan. Yang ditanyakan apa gitu. Kalau misalnya chatbot itu belum bisa menjawab, mungkin bisa diteruskan ke agen-agen yang lain gitu. Oke, Mbak, bicara tentang platform gitu, kita bicara tentang tentu saja keunikan gitu kan. Apa sih keunikan platform chatbot ini yang dikembangkan oleh BPPT itu sendiri? Mungkin dari sisi yang tadi Mbak bilang, bahasa yang unik, kita punya bahasa Indonesia yang sangat kompleks dan unik menurut saya, karena memang dari istilahnya bahasa-bahasa anak milenial gitu ya, prokem, gaul, nyokap, bokap, mungkin nggak ada di bahasa Indonesia yang dulu, sekarang sudah keluar nyokap, bokap dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Tekno, gimana sih bedanya apa gitu, diferensianya apa sih platform yang dibuat oleh BPPT ini? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Tadi mungkin saya coba klarifikasi. Ternyata tadi saya juga diskusi dengan Pak Teduh. Ternyata nyokap bokap itu bukan dari bahasa kekinian. Ternyata sudah dari 1980 itu sudah ada. Oh, udah ada malah. Iya, jadi saya baru tahu nih, Sobat Tekno. Ada namanya istilahnya bahasa prokem. Bahasa prokem, nyokap, bokap, laler ijo, boli itu mobil gitu. Oh ya? Iya, jadi bahasa itu yang namanya berkembang. Jadi bisa saja sesuatu yang memang sekarang itu ada, dari dulu tuh bisa jadi berulang, bisa jadi tidak ada, bisa jadi balik lagi, muncul yang baru, atau yang balik lagi ya bisa. Jadi yang namanya perkembangan bahasa itu dinamis. Oke. Ya, jadi saya baru tahu nyokap itu dari 1980, Sobat Tekno. Jadi bukan bahasa gaul sekarang ya? ternyata dari dulu juga sudah ada. Mungkin tapi beberapa mungkin sudah tidak digunakan. Iya, soalnya kan kayak kebayang kita tahun 80-an gitu manggil ibunya gitu nyokap gitu. Kayaknya agak jarang mungkin gitu ya. Bahasa gaulnya anak 80-an gitu. Iya, jadi ya itulah kita bisa bilang nggak hanya bahasa mungkin ya, nggak hanya pakaian yang bisa berulang trennya gitu. Ternyata bahasa juga kita bisa tahu bahwa terulang dari kajian yang sudah dilakukan, ternyata memang berulang begitu ya, Mbak ya. Iya, bisa jadi kayak kalau misalnya dulu kita belajar bahasa Indonesia antara wanita dan perempuan, kadang yang mana yang jadikan sopan, yang mana yang jadi yang di tahun mana wanita yang lebih sopan dibanding perempuan, di tahun mana perempuan lebih ada jadi pergeseran inilah gitu, etika gitu ya, pergeseran mungkin makna atau pergeseran penggunaan biasanya seperti itu. Jadi memang sangat unik sekali ya, karena kita berhubungan dengan bahasa yang tadi dibilang bahwa memang bahasa itu sangat dinamis gitu kan perkembangannya. Saya juga baru tahu ini, Sobat Tekno, bahwa bokap-nyokap itu sudah hadir di tahun 80-an gitu kan ya. Jadi memang kita membuat platform, memang beberapa komponen atau beberapa requirement memang kita harus penuhi itu semua gitu, yang tadi Mbak bilang dari istilahnya klasifikasi itu apa, termasuk kata benda atau kata sifat atau kata tempat itu memang banyak ambigu. Bahasa Indonesia itu banyak ambigu yang memang harus dideskripsikan ke dalam sebuah istilahnya model atau modelan gitu. Jadi ketika ini dipasangkan dengan ini, artinya ya berarti racun misalnya, ular bisa, tapi kalau bisa dikait muncul setelah misal kata orang atau benda itu berarti bisa dapat seperti itu mungkin ya Mbak, bisa kurang lebih dari seperti Jadi bicara tentang analisa pembuatan atau proses arsitektur yang didesain oleh tim Mbak sendiri untuk membuat sebuah platform chatbot ini, saya ingin bertanya tentang kalau gaya bahasa itu juga termasuk di situ Mbak. Misalnya kayak formal, kita bicara penulisan, misalnya di formal kita bisa lihat di misalnya surat kabar, kemudian untuk bahasa yang populer kita nggak tahu istilahnya user kita itu adalah menggunakan bahasa formal atau dia menggunakan bahasa gaul. Itu juga ada kajiannya sendiri Mbak untuk mendukung sistem yang dibangun oleh
tim dari BPPT itu sendiri? Ya, jadi memang yang namanya bahasa manusia. Jadi bahasa Indonesia memang kalau kita kelompokkan mungkin ada sekitar 4 jenis lah bahasa manusia itu. Yang bahasa formal yang kalau ketika kita menulis skripsi, menulis karya ilmiah atau surat kabar itu dia menggunakan bahasa formal. Bahasanya benar-benar sesuai dengan EYD ya, dan ini lagi ketika bahasa media sosial belum lagi gitu. Ya, bahasa medsos sekarang kan apalagi macam-macam ya, kalau udah A-nya jadi 4 atau misalnya I-nya banyak gitu kayak misalnya itu ya, atau misalnya tanda yang misalnya sekarang udah tanda baca atas gitu ya. Misalnya cari-cari, jadi carinya tanda kutip 2 gitu, atau cari 2 gitu kan, macam-macam orang Indonesia itu karena saking kreativitasnya Mbak tinggi, memang termasuk yang kreativitas tinggi kita tuh. Jadi untuk media sosial sendiri memang kita rencana juga akan kita lakukan pengambilan data, tapi pasti treatmentnya berbeda ketika bahasa formal, bahasa yang dari media sosial, atau bahasa dari media-media populer seperti majalah, tabloid, atau juga dari bahasa sehari-hari. Nah itu juga ada treatmentnya sendiri. Jadi kita sih berusaha akan mencoba untuk mengumpulkan mengakomodasi semuanya gitu. Jadi sehingga nanti ketika chatbot kita bisa harapannya gitu bisa lebih mudah memahami bahasa manusia yang sangat kreatif. Gitu ya. Jadi luar biasa, menarik sekali. Saya sih terbayang sih bagaimana proses yang terjadi ketika Mbak mengembangkan sebuah sistem chatbot ini, ketika Mbak harus memikirkan dari sisi mengklasifikasi itu kata benda, kata sifat, dan mungkin keterangan, kemudian belum lagi dari sisi gaya bahasa tadi yang harus diakomodir, kemudian juga tadi Mbak juga sebutkan intonasi atau apa. Kalau intonasi tadi ya Pak Teduh, belum sampai itu. Kalau itu karena memang ranahnya lebih ke automatic speech recognition. Untuk itu mungkin belum sampai ke sana gitu ya. Oke. Ya tapi ini sudah sangat luar biasa menurut saya, karena memang yang pertama tantangannya juga sangat banyak ya, karena memang kalau kita bicara tadi natural language, kita bicara tentang menangani bagaimana percakapan yang free context ya, yang saat ini dipandu misalnya dialog yang flow-nya juga tidak kelihatan kemana gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan juga Mbak, apakah pengembangan chatbot ini hanya pada ranah template percakapan, misalnya kayak appointment untuk chatbot di rumah sakit misalnya, yang sering saya gunakan gitu, yang rumah sakit menggunakan chatbot untuk misalnya kita mau appointment untuk dokter dan lain sebagainya. Mungkin yang dikembangkan oleh BPPT seperti apa Mbak? Kalau untuk yang awal mungkin kita akan coba dengan yang memang umumnya orang gunakan. Jadi memang mungkin ada beberapa dialog flow yang menggunakan template. Jadi mungkin kayak form filling itu otomatis kita akan akomodasi form filling, appointment juga. Nah tapi memang harapan besarnya, mimpinya sih, harapannya sih bisa free context. Jadi bisa tidak hanya terbatas dari template-template tersebut gitu, tidak dialog. Jadi kita bisa belajar bahwa sudah ini orang itu bisa ngomong apa, bisa ngomong apa itu. Jadi bisa belajar dari. Tapi memang itu kesulitannya adalah kita harus punya data yang besar gitu. Betul. Semakin kompleks suatu model, berarti kita harus punya data yang cukup besar untuk memodelkan tersebut. Merepresentasikan model tersebut gitu. Data saintisnya harus banyak gitu ya. Ketika kita menggunakan deep learning ataupun statistik, itu data itu sangat penting. Jadi ketika kita mau membuat sebuah model yang bagus, maka yang harus kita buat adalah data yang bagus. Data bagus, dan juga selain itu juga metode dan algoritma yang bagus yang memang tepat untuk itu. Iya. Jadi memang tantangannya itu yang saya bisa rangkum ya Mbak ya. Tadi model yang menangani percakapan yang free text itu tadi, yang alur flow-nya kita belum tahu kemana gitu. Yang kedua mungkin juga masalah big data tadi, yang memang kita butuh data yang cukup besar gitu. Kemudian yang ketiga adalah ambiguitas tadi, yang bahasa Indonesia sangat beraneka ragam ambigu yang ada di dalamnya gitu, termasuk tadi yang Mbak contohkan bisa gitu diular dan bisa di yang lain gitu. Dan satu nih Mbak, harapan Mbak sebagai tim yang mengembangkan platform chatbot ini yang nanti digunakan oleh institusi pemerintah, mudah-mudahan selesai di tahun kedua, harapannya seperti apa?
Saya sendiri punya harapan dengan mengembangkan chatbot ini adalah kita bisa mempermudah yang namanya proses yang biasanya panjang, proses yang ya kalau bisa mungkin bukan memangkas birokrasi, tapi yang namanya mempermudah gitu, mempermudah proses yang misalnya kita butuh waktu yang lama karena misalnya orangnya lagi nggak ada, orangnya lagi cuti, orangnya lagi sakit atau bermasalah yang permasalahan yang lain gitu yang permasalahan yang non teknis yang lain gitu. Jadi bisa diminimalisir dengan adanya chatbot ini. Dan juga chatbot ini karena yang namanya robot, dia bisa 7 hari 24 jam. Jadi betul. mau jadi kita nggak bisa tidur ya, Mbak ya. mau kita. Jadi kalau orang kan standby jam 24 jam 24 jam mungkin teler gitu kan. Kalau chatbot dia bisa bisa untuk menjawab kapan saja gitu. Nah, ya itu Sobat Tekno, tadi bincang kita bersama Mbak Elvina, yaitu Elvira, mohon maaf, Mbak Elvira, yaitu narasumber kita yang memang tergabung dalam tim pengembangan chatbot yang dilakukan oleh BPPT. Dan memang pada siang hari ini luar biasa tadi Mbak, kita dapat ilmu banyak tentang bagaimana mengembangkannya, bagaimana arsitekturnya, bagaimana tantangannya, justru kesulitannya di mana. Mbak sudah kupas tuntas tadi di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Oke, Sobat Tekno, demikian AI Talk pada siang hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda dan topik yang tentu saja sangat menarik. Jangan lupa terus saksikan AI Talk di BPPT TV. Bye-bye.